Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Nanang DRM. Hari ini saya cuman pengen berbagi cerita kepada kawan-kawan semua. Jikalau kalian masih ingin belajar tentang ilmu tata cara membuka mata batin, saya anjurkan kalian harus pahami dulu step-stepnya. Kalian harus pahami dulu dan pikirkan matang-matang daripada mental kalian. Karena untuk membuka mata batin itu sendiri, kalian harus punya mental yang berani, mental yang kuat, dan tekad yang sangat kuat untuk diri kalian sendiri. Karena kalian akan mengalami suatu perjalanan ke dimensi lain yang bisa saja akan menurunkan mental kalian, karena kalian belum pernah melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan ke dimensi lain. Dan yang kedua, saya hanya ingin untuk berbagi cerita pengalaman saya pribadi menjalankan puasa dan juga tirakat hanya untuk membuka mata batin. Dulu pas tahun 2019 saya pernah melakukan percobaan untuk membuka mata batin saya dengan tata cara berpuasa dan juga tirakat. Puasa dan tirakat itu hanya semata-mata untuk membekali diri kita, memperkuat iman kita, yang nantinya kalau mata batin kita terbuka, kita sudah tidak takut lagi akan kejadian-kejadian yang belum pernah kita alami. Pada saat itu saya mencoba berpuasa dan tirakat. Pada malam hari Jumat saya mandi. Setelah mandi malam, saya melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan mata batin saya, ingin membuka kepekaan mata batin saya supaya auranya terbuka untuk dalam sifat pekerjaan maupun berteman segala macamnya. Setelah malam itu tidak ada kejadian yang aneh, dan kejadian itu seperti biasa. Saya melakukan wirid sampai hampir menjelang subuh. Hari pertama sudah saya lewati, hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu saya sambil puasa dan tirakat. Dan di hari keenam itu saya sudah mulai ada reaksi, yaitu ada sedikit seperti perasaan, ada yang merasa dibayang-bayangi di setiap mana pergerakan kita, seperti ada yang mengawasi. Di mana kita berada, seperti ada yang mengintai. Tapi saya coba menguatkan diri saya dengan yaitu puasa dan tirakat, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa dasarnya kita ini hanya manusia lemah, hanya ingin menguatkan iman kita kepada Allah. Hari ketujuh, tepat 1 minggu, itu baru ada perasaan gelisah yang tak karuan, rasa takut karena sudah sering diawasi, sering diikuti,
ada rasa gelisah yang benar-benar setiap dimana kita berada, kita merasa ada sesosok atau banyak sosok yang benar-benar mengintai kita. Tapi di situ saya berusaha tenang dan saya selalu berzikir kepada Allah, meniatkan saya untuk terus melanjutkan untuk membuka mata batin saya tersebut. 1 minggu sudah saya lewati, 2 minggu hampir sama, dan 3 minggu ada kemajuan, yaitu melihat sesosok kelebatan atau bayangan. Bayangan-bayangan tersebut itu nampak samar. Ada yang berupa bayangan hitam lewat, ada juga yang berupa bayangan putih lewat, ada juga yang masuk ke sela-sela ruang kosong di mana tempat kita memandang. Dan itu sudah menjadi resiko buat kita dan kita harus kuat. Saya lewati di minggu ketiga dan di minggu keempat per 1 bulan. Di dalam wirid, di dalam berzikir saya itu, saya merasakan ditampakkan oleh sesosok. Dulu itu hari kakek, dia sedang berdiri di hadapan saya pas, tapi dia memegang, bukan memegang, tapi yang tepatnya membawa binatang atau peliharaan dia mungkin, seperti macan. Dan di situ saya sangat ketakutan, batin saya betul-betul down dan rasanya itu sangat dingin, semua sekujur badan saya dingin karena ketakutan. Tapi saya berusaha kuat, saya selalu berzikir kepada Allah, saya selalu bersolawat. Itu hanya nampak, tidak ada bicara, tidak ada juga mengucapkan kata-kata, dia hanya berdiri tepat di depan saya. Setelah saya buka, setelah saya istighfar, saya merasa kedinginan, saya merasa down, hampir saya ingin cukup untuk melanjutkan kembali membuka mata batin saya tersebut. Tapi seiringnya waktu saya ada rasa penasaran, apa yang dikatakan orang-orang bilang benarkah gitu loh, sesosok wujud jin itu seperti ini, pocong itu memang wujudnya seperti itu, atau kuntilanak itu seperti itu, apa yang sudah digambarkan dengan dilogikakan juga di banyak YouTube atau di banyak gambar-gambar. Saya masih kurang percaya. Akhirnya itu yang menambahkan niat saya untuk mencoba lagi membuka mata batin saya. Di bulan kedua saya mencobanya kembali, tapi tanpa berpuasa, karena saya merasa sudah cukup saya puasa 1 bulan full di saat itu, dan juga bertirakat dan mendapatkan sedikit sensasi. Jadi saya fokuskan untuk di zikir, untuk di wiridannya, untuk di meditasinya. Saya selalu tiap malam selalu sempatkan untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mencoba lagi mematangkan membuka mata batin saya. Benar enggak seperti orang yang bilang, oh wujudnya ini seperti ini, wujudnya ini seperti ini, biar batin saya puas dan tidak ada rasa penasaran lagi. Akhirnya saya coba di bulan kedua. Bulan kedua, hari pertama sama saja seperti bulan-bulan sebelumnya, seperti itu, hanya sekedar bayangan segala macam. Bulan kedua, hari pertama sampai hari ke-7 atau pas tepatnya 1 minggu, itu masih sama. Di bulan kedua, minggu pertama menuju minggu kedua, itu baru saya mulai merasakan ada sedikit bayangan
yang hampir nampak jelas, tapi masih bayangan hitam atau bayangan putih, atau hanya sekedar angin. Di minggu keduanya, bulan kedua, saya baru merasakan betul-betul menampakkan sosok jelas seperti sosok wanita tanpa bicara. Dia mewujudkan diri, mewujudkan diri, dan memang sosoknya itu wanita. Tapi saya tidak ada rasa takut karena saya sudah menemui waktu itu ada sosok laki-laki, kakek orang tua yang membawa binatang peliharaan atau sebuah seekor macan itulah atau apanya. Nah, yang kedua saya menemui sosok wanita dan tanpa bicara. Itu aku nggak tahu itu sosok itu apa. Entah itu si Mbak Kun atau apa, nggak tahu. Yang pasti saya melihat sosok itu. Setelah minggu kedua, di bulan kedua, dan minggu ketiga di bulan kedua, saya selalu masukkan dalam diri saya ingin betul-betul membuka mata batin saya. Di minggu ketiga itu belum sama sekali berubah sama dengan minggu kedua di bulan kedua. Dan akhirnya di minggu ke 4, tepatnya pas 2 bulan, di bulan ketiga berarti, akhirnya saya benar-benar ditunjukkan sosok-sosok yang benar selama ini hanya saya dengar dari cerita, dari konon, yang katanya perwujudannya ini tuh seperti ini, wanita itu seperti ini, atau si Mbak Gun itu seperti ini, pocongnya tuh seperti itu. Ternyata betul, dan itu saya benar-benar rasa takut betul. Dan saya merasakan itu, hati saya merasa takut dan juga merasa betul-betul dihantui, karena baru pertama kalinya saya melihat sosok-sosok yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan apa yang tadinya saya dengar ternyata betul, perwujudannya seperti itu, dan hampirlah beda-beda tipis. Kemudian saya pun sudah merasa ketakutan. Akhirnya saya untuk tidak melanjutkan membuka mata batin tersebut, tapi itu sudah terbayang-bayang, bukan terbayang-bayang, sudah mengikuti dan selalu terbuka terus. Setiap saat datang di tempat kosong, jadi tempat katanya angker itu, saya selalu melihat sosok-sosok tersebut. Jadi itu membuat batin saya, astagfirullah, ketakutan sekali, sangat benar-benar ingin lari. Tapi di situ saya punya prinsip bahwa semua itu hanya ciptaan Allah, dan saya tidak harus takut dengan seperti itu. Dan saya mencoba untuk menguatkan diri saya. Lambat waktu, akhirnya saya terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Dan juga sampai sekarang saya pun alhamdulillah masih bisa merasakan hal-hal yang menurut orang aneh atau makhluk-makhluk gaib. Dan menurut saya umumkan kepada kalian, kalau memang kalian ingin benar-benar ada berniatan untuk membuka mata batin kalian setelah kalian mendengarkan cerita saya seperti ini, yakinkah kalian untuk betul-betul ingin membuka mata batin kalian? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Dan yang kedua, saran saya, kalau memang kalian sudah siap, mental kalian sudah kuat, batin kalian sudah yakin, yang kedua, ini saran saya, kuatkan lagi mentalnya, yakinkan lagi mentalnya, yakinkan lagi batinnya, dan selalu dekatkan diri kepada Allah. Selalu
selalu mohon perlindungan kepada Allah, karena bagaimanapun semuanya Allah lah yang mengatur, semuanya Allah lah yang mengizinkan kita untuk melihat sesuatu yang gaib. Dan saran saya yang terakhir, untuk bagi pemula, saya sarankan lebih baik kalau kalian ingin membuka mata batin kalian, lebih baik kalian didampingi oleh ahlinya, oleh yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, boleh kalian tulis di kolom komentar, boleh kalian juga chat WA saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Dulu memang saya tidak didampingi oleh pakar spiritual ataupun guru ataupun ahli, karena saya memang sudah yakin, sudah mantap bahwa saya betul-betul pengen melihat dan ingin membuka mata batin tersebut, mata batin saya maksudnya, dan juga ingin betul-betul melihat sosok-sosok yang belum pernah saya lihat, dengan kebatinan, dengan keyakinan saya yang sangat kuat, dan selalu mendekatkan diri saya kepada Allah. Yang pertama yaitu puasa, yang kedua itu tirakat. Itu yang membuat saya yakin, dan alhamdulillah saya sudah melewati hal dan proses tersebut. Dan bagi kalian yang sebagai pemula yang betul-betul ingin mencoba atau belajar membuka mata batin tersebut, mata batin kalian, saya sarankan yang pertama itu bulatkan niat, yang kedua dekatkan diri kita selalu kepada Allah, yang ketiga selalu didampingi untuk minta diajarkan bagaimana tata caranya, karena untuk itu guru kita atau didampingi, kita mendapatkan pendampingan oleh orang yang sudah ahli, atau orang yang sudah pernah melakukan hal tersebut, itu alangkah baiknya, karena untuk membentengi kita di hal-hal yang tidak kita inginkan. Takutnya kita stres atau saking paniknya, saking ketakutannya kita menjadi depresi, jadi agak sedikit melihat orang takut, ini takut begitu. Itu saran saya. Dan setelah video ini, selanjutnya nanti di video berikutnya saya akan detailkan tata cara membuka mata batin yang betul-betul pernah real saya rasakan dan pernah real saya coba, dan itu terbukti. Kalau kalian mau, nanti video selanjutnya saya akan bikin tata caranya, dan nanti saya akan cantumkan nomor telepon saya di deskripsi. Untuk bagi kalian yang ingin benar-benar menanyakan sesuatu, boleh tulis juga di kolom komentarnya. Dan saya minta tolong bantukan share video ini, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu tata caranya. Untuk bagi pemula yang belum tahu caranya membuka mata batin atau belajar kebatinan. Sebagai orang sudah ahli, saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, ucapan, tutur kata yang saya salah, saya minta maaf. Ini hanya untuk pemula. Kalian boleh silakan share video ini, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.